Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Silam. Suasana sangat mencekam di desa Cipugel. Para warga berhamburan keluar dari rumahnya tatkala mendengar suara tembakan dari arah pos penjagaan Jaya Mekar. Dalam rasa ketakutan dicampur rasa panik, mereka mencari tempat persembunyian. Perasaan mereka sudah berkata bahwa desa kembali lagi dimasuki oleh gerombolan. Sebagian ada yang masuk ke kolong rumah, yang pada kala itu memang perumahan warga didominasi dengan rumah panggung. Ada juga yang lari ke area pesawahan, bahkan ke kebun-kebun. Dimanapun tempat yang dirasa aman, itulah tujuan mereka. Kang, nah leres eta nu ngabudalkeun bidil teh gerombolan. Bisik seorang wanita muda ke lelaki yang ada di sebelahnya. Mereka terlihat tengah bersembunyi dalam keadaan bertiarap di kolong rumah. Luka teuing akang ge bingung. Ngan kudu ari urang waspada mah. Atak ieu nyumput ge, pan tadi kadang mun geuningan niseur sora bedil teh. Tah. Kadang keneh ayeuna ge. Jawab si lelaki setengah berbisik. Mereka adalah Imas dan Oma, sepasang suami istri yang baru saja menikah. Tuh Kang, sieun abdi mah. Jawab nuju ka kandungan. Imas berkata lagi sedikit tersiap. Oma terdiam sekejap, matanya memandang wajah istrinya. Entah mengapa timbul rasa sedih dalam dirinya. Rasa khawatir akan keselamatan istri dan calon anaknya semakin kuat terasa. Namun dia mencoba untuk tetap tenang. Sing tenang nyi, akang yang percaya urang aya nunang tayungan. Jawab dia menenangkan istrinya. Tangannya mengelus lembut rambut Imas. Kang, pindah tuh nyumputna. Di mah bising kapendak ya pami ayat ya mah gerombolan. Air mata mulai berlinang di mata Imas. Omas seperti menerawang jauh. Hanya diam, tidak ada lagi perkataan dari mulutnya. Tangannya sibuk menyeka air mata di pipi Imas. Suara tembakan terdengar lagi, namun sepertinya dari arah perumahan warga, disusul dengan teriakan minta ampun dan tolong. Kang, acaket eta mah. Kumaha Kang? Sin kapendak. Imas berujar lagi. Terlihat kecemasan yang teramat sangat dari raut mukanya. Ayo nyi, urang pindah. Kasaung di kebon. Cigana moal kapanggih di dinya mah. Da parwek jeung anggang dipan kebon urang mah. Nya nyi, cigana bener eta gerombolan. Rek ulas pati. Ayo nyi. Oma berkata sambil memegang tangan istrinya. Kemudian mereka berdua berjalan agak sedikit menunduk keluar dari kolong rumahnya. Perasaan mereka bercampur aduk tak karuan. Setelah keluar dari tempat persembunyian, dengan tergesa mereka berlari meninggalkan rumahnya. Setelah keluar dari tempat persembunyian, dengan tergesa mereka berlari meninggalkan rumahnya. Sepanjang jalan yang mereka lalui sudah tidak ada orang yang mereka jumpai. Namun dari kejauhan di ujung desa, mereka melihat api yang sudah berkobar. Gerimis yang saat itu turun tidak lagi bisa menghalangi kobaran api. Sok sia. Keluarkeun kabeh harta jeung bana sia. Terdengar oleh Oma dan Imas. Seseorang berbicara mengagetkan mereka ketika melewati belakang rumah Mang Ajum.
Mereka berdua langsung bersembunyi di balik semak-semak. Kang, eta gerombolan sanes. Imas bertanya, tangannya memegang erat pergelangan tangan suaminya. Jika nama nyanyi, kayak urang ngegepkeun. Jawab Oma tanpa memalingkan perhatiannya dari rumah Mang Ajum. Ayo atuh Kang, Mang teraskeun. Kalak kadongko di dieu atuh. Ujar Imas tak sabar. Sing tenang nyi. Mun urang teruskeun lampa urang, sing kadengieun. Atau ketempon ku gerombolan. Akang yakin eta nu aya di imah Mang Ajum teh lain saurang atau 2 urang. Oba sigana kemun maranehna geus arincah, kakara urang teruskeun deui. Terang Oma setengah berbisik. Imas hanya mengangguk. Sekarang dia pun mengerti maksud suaminya. Baju dan badan mereka sudah setengah basah, tertimpa hujan gerimis yang masih belum ada tanda-tanda untuk reda. Bangkawaras ya, ayang di podaran, kok ngecara dong. Terdengar lagi teriakan dari arah rumah Mang Ajum. Sayup-sayup juga terdengar suara tangisan perempuan. Sudah bisa dipastikan itu adalah Birena, istrinya Mang Ajum. Tak berselang lama, terdengar 2 kali suara tembakan, disusul dengan gelak tawa dari banyak orang. Hahaha, modar sia, sok ragaradan barudak. Kabeh nu bisa dijual jeung dihakan bawaan, ulah disesakeun. Imana duruk sakalian. Suara tembakan dan perkataan seseorang tersebut sangat mengagetkan Oma dan Imas. Tanpa melihat pun mereka sudah bisa memastikan bahwa Mang Ajum dan Birena telah tewas ditembak oleh para gerombolan. Imas semakin mengeratkan genggaman tangannya. Rasa takut tergambar jelas dari mukanya. Dari dalam rumah terdengar banyak suara-suara seperti barang pecah dibanting dan gumamam-gumamam orang tak jelas. 10 menit berlalu setelah terdengarnya suara tembakan. Sekarang terlihat asap yang mulai keluar dari sela-sela bilik bambu dan jendela rumah Mang Ajum, menandakan ada api dari dalam. Tak berselang lama, terlihat oleh Imas dan Oma, gerombolan yang berjumlah 10 orang lebih pergi meninggalkan rumah Mang Ajum. Langkah mereka menuju ke tengah-tengah perkampungan. Rumah Mang Ajum saat itu kebetulan berada agak renggang dengan rumah-rumah penduduk lainnya. Rumah dia hampir dekat dengan pesawahan dan perkebunan warga. Oma dan Imas hanya bisa terdiam melihat rumah Mang Ajum yang mulai dilalap api. Mereka seperti terpaku beberapa saat. Namun untung saja para gerombolan tak keluar lewat belakang rumah Mang Ajum. Jika itu terjadi, tentu Oma dan Imas akan tertangkap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan pertama kali yang terdengar dari mulut Oma setelah beberapa saat terdiam. Ayo nyi, urang teruskeun. Doakeun Mang Ajum jeung Birena, mudah-mudahan anjeunna ditempatkeun di sisi mantena. Susul Oma setelah dia merasa keadaan sudah aman untuk melanjutkan tujuan mereka. Amin Kang, jawab Imas sembari beranjak dari jongkoknya. Kakinya yang sudah kesemutan dari tadi sedikit terobati. Mereka berdua pun segera meninggalkan belakang rumah Mang Ajum dengan diliputi rasa sedih bercampur takut yang teramat sangat. Jalan yang mereka lalui dirasa aman sekarang karena mereka sengaja memilih jalan yang gelap dan dilindungi oleh rumpun bambu dan semak yang lumayan tinggi. Dan tak ada lagi rumah setelah rumah Mang Ajum yang mereka lewati. Beberapa saat telah berlalu. Akhirnya mereka telah sampai di sebuah bangunan tertutup berbentuk saung di tengah-tengah kebun jagung, menyembunyikan keberadaannya. Orang yang tidak tahu tak akan sadar kalau di sana ada sebuah bangunan. Tidak ada penerangan sama sekali di saung tersebut.
Alhamdulillah nyi. Tapi oge ayeuna mah urang cicing we di dieu nya. Biasa mah kaya simut aya jeung bareresih deui. Da kabeneran tadi berang tengko naon hayang meresian saung. Oma berkata sembari duduk di balai bambu yang berbentuk seperti ranjang. Mohon Kang, niasa ngimpi. Kan eta kumaha nasib warga katutulur-dulur urang Kang? Tanya Imas. Jelas terlihat di dalam hatinya menyimpan kekhawatiran yang teramat sangat. Urang serahkeun sadayana ka Nu Maha Welas, Maha Asih, Maha Agung. Gusti urang, anjeunna nu leuwih uninga jeung ningali nyi. Mudah-mudahan dulur jeung tatangga urang di lembur aya dina lindunganna. Ucap Oma sambil mendekatkan duduknya ke sisi Imas dan dipeluknya Imas. Imas sekali lagi tersiak, air mata keluar lagi dari matanya. Sesekali terdengar suara tembakan dari kejauhan. Aki, nah urang teh bade ka mana we kieu? Tanya seorang bocah berumur 5 tahun yang terlihat tengah digendong oleh lelaki tua berumur 65 tahun. Jalannya sedikit lambat dan agak membungkuk, ditambah dia tengah menggendong bocah tersebut. Tubuh mereka hampir basah kuyup karena hujan gerimis yang agak sedikit membesar. Aya nu gelo sujang, suka lembur. Tah kurang kudu nyumput. Yang ditanya menjawab, dia adalah Ki Amung. Sedangkan yang bertanya adalah cucunya Irod. Nu gelo teh saha Ki? Sareng urang bade nyumput ka mana? Tanya Irod masih belum mengerti. Pokona mah dikasiheuneun sujang. Resep pisan kanu daging budak leutik teh. Mata ku Aki Ujang dibawa ge bising didahar ku maranehna. Sakumahaeun meureun ku bapak jeung emak Ujang ambekna ka Aki mun Ujang didahar teh mah. Nyukutna ka ditu urang katajuk nu aya tampian. Terang Ki Amung sedikit berbohong. Ih, geningan Aki. Sieun Ujang mah tuh hari kitu mah. Dengan polosnya Irod berujar, terdengar nada ketakutan. Pegangan tangan Irod semakin erat mendekap pundak Ki Amung. Nyamatakan, tapi kan we Ujang masih tenang. Aya Aki ieu nya. Ki Ujang teh apan katelah urut jawara peot-peot kieu ge. Ki Amung mencoba menenangkan cucunya. Cucunya pun tertawa mendengar perkataan Ki Amung, entah apa yang menurut dia lucu. Mereka berdua terlihat tengah berjalan di sebuah jalan setapak kecil. Di sisinya terlihat banyak sekali rumpun bambu. Jalan setapak itu mengarah ke pesawahan dan pancuran tempat mandi para warga. Tempat tersebut agak jauh dari pemukiman. Di sebuah pertigaan jalan mereka berbelok ke arah kanan. Suara air dan pancuran bambu terdengar jelas menenangkan siapa saja yang mendengarnya. Tuh, Ujang. Geus katempot tajugana. Tunjuk Ki Amung. Di depannya terlihat sebuah tajuk. Di atas sebuah kolam. Di samping kanan tajuk tersebut ada sebuah pancuran air yang biasanya digunakan oleh warga untuk membersihkan diri ketika pulang dari sawah. Mereka berdua terlihat memasuki tajuk tersebut. Bangunan yang hanya berukuran 4 x 4 meter. Di dalamnya dialasi oleh tikar pandan dan beberapa sejadah. Jang, tahan bajuna. Bakse bisa masuk angin. Tuh disembut ke sarung. Ujar Aki Amung yang tengah duduk menyenderkan badannya di bilik tajuk. Dia terlihat sangat kelelahan. Beliau memperhatikan cucunya yang duduk di sebelahnya. Ari Aki kumaha? Sami acukna baseuh. Ujar Irod sembari memalingkan wajahnya ke arah Ki Amung. Ah, kebaya Aki mah geus biasa. Jeung pan Aki mah kuat anjang. Tong boro tiris ku hujan. Ulu duge ditambul ku Aki mah.
Canda Ki Amung. Tawanya memperlihatkan mulut yang hampir tak ada giginya. Ah alim Ki, biasanya sasarangan tiris. Ki, tadi pasti berat sareng cangkel merenya jelas ngagantung ujang. Urang pencetannya Ki. Irod berkata sambil beranjak dari tempat duduknya dan langsung memijat kaki Ki Amung. Terlihat Irod begitu menyayangi kakeknya karena dia dari semenjak umur 2 tahun sudah diurus oleh Ki Amung. Sedangkan ayah dan ibunya bekerja di kota Sumedang, pulang hanya 2 minggu atau sebulan sekali. Ujang mah satu orang duaan disimbutna Pak Jajang aki boga incun bela pisan. Tambah Ki Amung, tangannya mengelus rambut Irod. Ada sedikit rasa sedih di hati Ki Amung, namun bercampur rasa syukur. Seketika lelah yang ia rasakan sirna. Irod hanya tersenyum mendengar perkataan Ki Amung. Tangan dia tidak berhenti memijat betis Ki Amung yang tinggal tulang dibalut dengan kulit keriputnya. Dari arah luar tajuk terdengar suara daun bambu yang saling bergesekan tertiup oleh angin, menghasilkan suara yang khas. Sesekali terdengar suara tembakan dari arah perkampungan penduduk. Mencar! Ibe dia muntah salah ya tajuk. Teriak seorang pria terdengar seperti memberi perintah. Suara tersebut mengagetkan Ki Amung dan Irod. Irod langsung memeluk badan Ki Amung. Aki, saha eta? Irod berkata setengah berbisik. Ki Amung menatap wajah cucunya. Tidak ada jawaban yang keluar dari dalam mulutnya. Raut mukanya terlihat seperti memperjelas apa yang ia dengar. Terdengar suara derap sepatu boot dari arah jalan setapak yang menuju ke tajuk. Kang, itu lain. Tapi dah siga saung eta mah. Seorang pria berujar lagi. Ayo urang pariksa we, tong loba omong. Terlihat 5 pria masing-masing membawa obor berjalan ke arah tajuk. Mereka tiada lain adalah para gerombolan. Tak berselang lama, mereka sudah sampai di depan tajuk. Cahaya dari api obor segera memenuhi area tersebut. Terlihat jelas sekarang oleh mereka bahwa benar itu adalah bangunan tajuk. Ki Amung yang sedari tadi hanya terdiam memeluk cucunya, mulai sadar akan bahaya yang mengancam mereka. Namun tidak ada yang bisa dia perbuat selain berdoa meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Dia amat sangat khawatir akan keselamatan cucunya. Pernas, mana asup ka jero? Garadahan. Bising aya nu nyumput dia patempatan. Sesana mencar. Paling keur ieu patempatan. Ujar pria berbadan tegap, memberi perintah kepada teman-temannya. Dia adalah Sahroni, seorang sersan TII. Ki Amung semakin ketakutan saja mendengar perkataan tersebut. Dekapan kepada cucunya bertambah semakin erat. Tak terasa oleh dia air mata mulai keluar dari matanya yang cekung. Pintu tajuk ditendang dengan keras. Cahaya obor mulai menerangi setiap sudutnya. Karena ruangan tajuk tak begitu luas. Dengan mudahnya Barnas menemukan Ki Amung. Hahaha. Kang, aya jelema yeuh di jero. Barnas berteriak sambil menghampiri Ki Amung dan Irod yang tengah berpelukan. 4 orang yang tadi berada di luar segera masuk ke dalam tajuk. Nangtung Aki, kuring rek nanya. Sahroni berkata sembari memegang pundak Ki Amung. Ki Amung menolehkan mukanya ke arah Sahroni. Sedangkan Irod hanya diam saja ketakutan dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena didorong rasa takut, Ki Amung menuruti permintaan Sahroni
Perlahan dia melepaskan pelukan Irod dan berdiri. Irod hanya bisa memeluk kaki Ki Amung. Ki, kenaon di dia? Tanya Sahroni dengan sopan. Nuju ngumput agan. Jawab Ki Amung terbata-bata. Nyumput di saki. Jeung naha siga nu sieun kitu. Ujar Sahroni tanpa melepaskan tangannya dari bahu Ki Amung. Ki Amung hanya bisa menundukkan kepala mendengar perkataan tersebut. Dalam dirinya berkecamuk rasa takut yang teramat sangat. Aki mah kalaka ngalamun kitu. Sok jawab da moal dikukumah ku kami ge ya. Ari Aki bener mah. Kecuali Sahroni tidak meneruskan perkataannya. Matanya memandang tajam Ki Amung. Saur Aki tadi mah nuju nyumput di nu gelo amang. Irod memberanikan diri untuk menjawab. Nu gelo ujang. Nah bener eta teh Ki. Keur nyumput di nu gelo. Sahroni berucap kembali, disusul dengan gelak tawa rekan-rekannya. Keadaan tersebut hanya menambah suasana mencekam saja. Nya amang, saurna eta teh nu gelo resep pisan kanu daging budak leutik. Jadi we Aki teh mau ujang nyumput ka dieu. Ujar Irod lagi dengan nada kekanak-kanakannya. Para gerombolan semakin keras saja tertawa mendengar jawaban Irod tersebut. Muka Ki Amung bertambah pucat pasti saja mendengar perkataan cucunya yang polos tersebut. Semakin berkecamuk saja rasa dalam dirinya. Ari Aki sajenengan teh. Susul Sahroni, senyum masih menghiasi bibirnya. Muhun agan. Kata lama abdi teh pun Amung. Mun iya pun incu Irod. Jawab Ki Amung. Para gerombolan hanya mengangguk-nganggukan kepala mendengar jawaban Ki Amung. Kuring rek nanya deui ka Aki. Ieu pertanyaan kudu dijawab nu bener-benernya. Aki milih negara kafir atau ngadukung deui? Sahroni bertanya kembali dengan nada yang serius. Detak jantung Ki Amung bertambah cepat mendengar perkataan Sahroni tersebut. Kebingungan menyelimuti diri Ki Amung. Dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan tentu saja taruhannya adalah keselamatan dia dan Irod. Punten agan. Adi teu tiasa ngawalerna. Ki Amung memberanikan diri untuk menjawab. Sedangkan untuk Irod percakapan tersebut menambah bingung saja, karena dia belum mengerti apa yang sebenarnya tengah terjadi. Kuat sekali rasa ingin bertanya dalam hatinya mengenai apa itu negara kafir dan DI. Namun dia hanya memendam perasaan tersebut. Nah make kitu Ki. Sok we jawab. Moal dikukumaha aku kami ge. Susul Sahroni. Pegangan tangan dia semakin kencang memegang bahu Ki Amung. Ki Amung diam sesaat, tapi tak lama dia memberanikan untuk menjawab kembali. Agan, punten paralun. Aki mah tos sepuh. Aya di pikiran Aki aya nama lain kadunya deui. Tapi mikirkeun naon ke pibekleun maot jeung hayang ngarawat incu nungan hiji-hijina. Mun Aki milih salah sahiji ge moal aya gunana. Mun boh bade disebut negara kafir ku agan, boh KDI tanaga jeung pamikiran Aki moal aya gunana. Sahroni hanya terdiam mendengar jawaban Ki Amung tersebut. Dia menyadari apa yang dikatakan Ki Amung ada benarnya juga. Dan tak dapat dipungkiri hati nurani Sahroni sedikit tersentuh melihat Ki Amung. Entah mengapa Sahroni jadi teringat kepada kakeknya yang telah lama meninggal ketika melihat Ki Amung. Namun tidak dengan Barnas, rasa marah dan kesal timbul dalam dirinya.
Tanpa berpikir panjang, Barnas yang sedari tadi berdiri di belakang Sahroni langsung menuju ke arah depan dan melayangkan telapak tangan kanannya ke arah pipi Ki Amung. Tamparan keras pun harus diterima oleh Aki Amung. Aki Amung meringis kesakitan. Kedua tangannya didekapkan ke mukanya. Aduh, ampun agan. Punten pami abdi lepat ngawalerna. Rintih Ki Amung. Aki, Teriak Irod disusul dengan tangisnya. Pelukan Irod semakin kuat. Aisyah Barnas, nanaonan dulu. Bentak Sahroni. Barnas hanya terdiam dan menatap Sahroni. Giginya bergertak tanda diam menahan amarahnya. Jawab, nanaonan sia? Susul Sahroni. Kekesalan amat sangat terlihat dari nada bicaranya, disebabkan oleh anak buahnya yang melakukan hal yang menurut Sahroni tidak perlu dan tanpa perintah. Geus bisa dipastikan ya aki-aki teh milih negara kafir di henteu teh ge. Jeung geus jelas panaon nu kudu dilakukan kurang ayeuna. Ieu aki-aki kudu dipaehan. Kusabab akang nyaho sorangan, sawae nu milih negara kafir, rek awewe, rek lalaki, tengora, tekolot, wajib hukumna pikeun dikocorkeun getihna. Jawab Barnas. Moal aya mangpaatna, antapkeun Ki Amung jeung incuna. Mun aya nu kumawani noel deui, bakalan urusan jeung aing. Sia deui Barnas, leuwih nyaho mana sia tibatan aing. Hirup jeung paehna sia aya di leungeun aing deuleu. Tong nyeundeut amarah aing. Sahroni berkata dengan marah. Tamparan tangan Sahroni mendarat di pipi Barnas. Nyali Barnas mulai menciut setelah menerima tamparan dan mendengar perkataan Sahroni tersebut. Dia pun mundur kembali. Sedangkan teman-temannya yang lain hanya terdiam kebingungan melihat tingkah Sahroni tersebut. Namun mereka juga tak bisa membantah perintah Sahroni. Jika sampai amarah dia meledak, dapat dipastikan mereka akan mendapatkan masalah yang besar. Sahroni dikenal seorang sersan yang pengis di kalangan para gerombolan. Jika dia marah, tidak ada yang bisa menahannya. Jeung Omat, ieu ayeuna kajadian, jeung ieu patempatan ulah aya nu nyahon deui kajabaan nu aya di dieu mah. Mun nepikeun kabocor, deuleu naon akibatna. Susul Sahroni, tatap tajam diarahkan ke setiap anak buahnya. Aki Amung terdiam seribu bahasa melihat tingkah laku Sahroni kepada anak buahnya. Namun timbul harapan dan keyakinan yang besar dalam dirinya. Yakin bahwa dia dan cucunya akan selamat. Aki, geunsing tenang di dieu. Nanti tip, ulah nepi balik heula ka lembur samemeh beurang. Ampura kalakuan anak buah abdi. Untung Aki kapanggihna ku abdi. Duka naon bakalan kajadian mun kapendak nu sejen mah. Sumuhun agan, mangga diestokeun pisan ku pun Aki. Atur nuhun pisan agan tos kubela ka Aki sang pun incu. Jawab Ki Amung agak bergetar karena rasa senang dalam dirinya. Namun di sisi lain Ki Amung bertanya-tanya nasib apa yang akan terjadi kepada penduduk desa. Sahroni hanya mengangguk sambil tersenyum ke Ki Amung dan Irod. Lalu dia membalikan badan ke arah anak buahnya. Anggap di dia eueuh sasaha. Ki Amung jeung incuna anggap eueuh kumaraneh kabeh. Hayu ayeuna urang baralik deui ka perkampungan. Perintah Sahroni. Para anak buahnya mengangguk tanda mereka mengerti. Tak berselang lama, mereka keluar dari tajuk meninggalkan Ki Amung dan Irod. Ki Amung terlihat berdiri di depan pintu tajuk. Irod berada di sampingnya, tangannya tak lepas menggenggam tangan Ki Amung. Mereka berdua melepas kepergian para gerombolan dengan rasa syukur yang teramat sangat. Aki, anu gelo teh? Tanya Irod dengan polosnya. Hayu jang urang sareng mending ayeuna mah. Kayak isuk-isuk urang balik. Ki Amung berkata tanpa menjawab pertanyaan Irod. Irod hanya menggaruk-garuk kepalanya. Dia masih belum mengerti. Namun kantuk juga telah menyerang Irod sedari tadi.
ditambah hawa yang dingin di luar, membawa siapa saja akan larut dalam peraduan. Mereka berdua pun masuk kembali ke tajuk. Ki Amung dan Irod mulai membaringkan badannya. Ia memeluk badan Ki Amung seakan tak mau lepas. Ki Amung hanya tersenyum kecil melihat tingkah cucunya. Bayangan Ki Amung jauh menerawang ke perkampungan. Dalam hatinya dia masih bertanya-tanya bagaimana nasib para tetangganya. Semoga mereka juga ada dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Firasat hatinya berkata bahwa akan ada kejadian besar malam itu di desa Cibugel.